Al-Islamu nadifun fatanadzafu. Islam adalah agama bersih, maka kalian bersih-bersihlah kalian. Ya, nadif. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Bersih dari apa? Dari dosa tentunya. Kita dalam pakaian wajib menjaga diri dari hal-hal yang kotor, yang najis. Andaikan sedikit saja pakaian kita terkena cipratan dari air pipis kita, kira-kira najis nggak itu? Meskipun sedikit sak titik, najis nggak kira-kira? Najis. Meskipun titik pun itu najis, adik-adik semuanya. Maka harus kita menjaga dari kesucian yang namanya pipis kita. Apalagi kalau pipis sambil berdiri, wah, muantore buanter, nyiprat-nyiprat kemana-mana. Wah, Masya Allah. Kalau memang pipis, silakan dengan duduk ya. Masuknya ke toilet kloset itu loh, adik-adik semuanya. Lubangnya itu di kloset atau di pembuangan kamar mandi langsung ke situ, sehingga tidak nyiprat-nyiprat. Kalau kalian sambil berdiri nyiprat-nyiprat, kena sarung kalian, apalagi wingkise sarung itu enggak tinggi, ya, pas masuk kamar mandi cepet-cepetan, lah nyiprat-nyiprat, enggak digebir pula. Waduh, nah ini bahaya sekali. Orang seperti ini akan diancam oleh Allah, akan mendapatkan siksa di kuburan. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa saat yang lalu, ada 2 orang ya yang di kuburan, dilewati Rasul makamnya. 2 orang ini kata Rasul diazab di kuburannya. Yang satu karena pipisnya tidak sempurna. Loh, pipis kalau enggak sempurna Pak? Iya, dalam urusan najis ya, dia ngawur, tidak menyempurnakan pipisnya, artinya tidak dibersihkan ketika selesai pipis. Pipis ya tidak disiram. Pipis najisnya kena pakaian sehingga tidak sah dibuat untuk sholat. Kalau sholat kita paksakan menggunakan hal-hal yang najis seperti itu, maka otomatis akan membatalkan sholat kita. Tidak sah sholatnya orang yang sholat dengan menggunakan pakaian yang najis. Ini dalam urusan najis. Yang ibu-ibu juga demikian. Kalau misalkan anaknya mempunyai atau cucu ya, cucunya lahir, kebetulan ibunya ibu muda. Ya, biasanya ada pipis, nggih, langsung dipel mawon. Niku mboten malahan najise ical, tapi malahan nambah-nambahi najis. Niku nambah-nambahi najis sak omah digalur-galur niku. Itu semakin najis. Karena apa? Karena najis itu ada 3, najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis mughalladah. Najis mukhafafah itu pipisnya anak kecil yang belum makan apapun selain asiknya ibunya, air susu ibu. Berarti di bawah 1 tahun yang belum makan apapun itu cuma diciprati saja sudah sah. Kena tubuh kita diciprati saja itu sah. Kalau yang laki-laki, kalau yang pipisnya perempuan tetap mutawassithah. Loh Pak, Islam kok membedakan antara laki-laki dan perempuan? Ya, memang seperti itu hukumnya dari Allah. Tidak Islam yang membeda-bedakan ya. Kemudian yang kedua adalah mutawassithah. Pipis, kotoran, itu namanya mutawassithah. Telek cecek, tiba-tiba kalian sholat poh. Nah, itu najis namanya mutawassithah. Cara membersihkannya bagaimana? Kalau memang terkena
tubuh kita, cukup kita hilangi dengan disiram, itu sudah tidak najis. Sampai di sini paham? Ya. Tapi kalau misalkan disiram ya di tangan kita atau di tubuh kita siram masih ada baunya, berarti masih najis. Silahkan baunya sampai agak hilang, enggak hilang sama sekali. Misalkan ada beberapa kotoran yang ketika kita gosok dengan sabun itu susah hilangnya, maka kita sewajarnya saja menggosoknya. Paham sampai di sini ya? Kalau memang seandainya itu sudah sudah tidak ada najisnya, ya sudah. Kemudian berikutnya, kalau memang itu terkena pada pakaian kita, cukup dikucur saja, kocor. Misalkan yang terkena itu bagian bawah, maka dikocor air, selesai itu. Atau dicuci. Cuci mesin cuci juga, ibu-ibu juga. Jangan sampai air yang mendatangi najis, najis yang mendatangi airnya, tapi air yang mendatangi najis. Artinya apa? Kalau mesin cuci, ya, air dikocor terus sampai penuh, baru kita buang, kan diputer remuyan, ya, diputer remuyan, nembe kita buang. Kalau air nembe kita cemplong-cemplong ke pakaiannya, maka semuanya yang ada di dalam mesin cuci, bak cuci kita itu adalah najis. Sekali lagi, nyuci di mesin cuci, caranya adalah pakaian kita dulu kita taruh. Sampai di sini paham sudah? Ada gambaran ya? Baru air ngocor, cor. Jangan dibuang dulu, ya, sampai penuh. Kemudian kita putar untuk pertama kali, ya, baru kita hilangkan airnya. Itu najisnya sudah tidak ada, karena pakaian yang didatangi oleh air. Tapi kalau air yang didatangi pakaian, air misalkan di kerannya dibuka dulu, kemudian airnya sampai penuh, baru pakaian yang ditaruh di situ, maka semua ini najis. Sampai di sini paham adik-adik semuanya ya?